Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Tentukan arus yang mengalir pada peki saat saklar dibuka dan ditutup. Nah, pertama kita cari yang dibuka dulu ya, nanti yang ditutup di slide selanjutnya. Kalau misalnya dibuka, berarti ini kan nggak ada arus yang mengalir. Berarti kita buat aja di sini arus mengalir dari yang terbesar. Artinya di sini dia menjadi rangkaian satu loop ya. Ya, dia menjadi rangkaian satu loop. Nah, berarti di sini ya, berarti di sini R1, ini E1, di sini R3, di sini E2, ya kan? Nah, kita buat arah loopnya searah dengan arah arus. I-nya kemana tadi? Di sini ya. Berarti arah loopnya ke sini. Nah, berarti di sini sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti dia muter, nggak ke sini lah. I-nya berarti ke sini ya, iya. Berarti dimuter ke sini, ketemunya positif E1 dulu. E1, E1, terus muter lagi ketemunya negatif sini duluan ya, dikurang E2, ditambah I kali R1 tambah R3 aja kan? Sama dengan 0. E1-nya itu kan 6, E2-nya 16, ditambah I, R1-nya adalah 40, ditambah R3-nya 60, sama dengan 0. Berarti min 10 ditambah 100 I sama dengan 0. Berarti 100 I sama dengan 10. I sama dengan 10 per 100, yaitu 0,1 ampere. Dah, oke? Itu yang saat dibuka ya. Sekarang untuk slide selanjutnya kita cari ketika ditutup. Nah, sekarang ketika ditutup. Nah, ketika ditutup berarti pertama kita buat dulu arah arus ya. Nah, pertama kita buat dulu arah arus ya. Berarti di sini kita misalkan ini IA, ini IB, ini IC ya. Jadi yang ditanya itu adalah kan I pada PQ. I pada PQ itu berarti sama dengan IB ya. Nah, jadi titiknya di sini. Nah, pertama kita buat dulu pakai aturan I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah IA tambah IB sama dengan IC. Nah, berarti kita pindahin ya. Jadinya IA sama dengan IC kurang IB. Ini persamaan pertama. Kemudian kita buat arah loop searah dengan arah arus. Berarti yang satu ke sini, yang satu ke sini ya. Ini loop 1, ini loop 2. Nah, loop 1 itu berarti kita pakai rumus kan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, loop 1 itu kan yang pertama ketemu E2 nih, berarti positif kan? E2, kemudian muter lagi ketemu negatif, dikurang E1. Dikurang E1, kemudian ditambah I-nya lagi kan? Berarti kita ambil dulu IC ya. IC kali R3. Ini R3 ini ya. Kemudian IB ditambah IB kali R1 sama dengan 0. Nah, E2 itu kan nilainya adalah 12. 12 dikurang E1 itu adalah nilainya 6 ditambah R3. R3 itu R3 nilainya berapa? Ini IC ini E2 ya, bukan R3 ini. R2 ya, R3 yang ini ya, R3 ini I2. R2, berarti IC R2 20 ya, berarti 20 IC ditambah IB itu R1, R1 itu 40 IB sama dengan 0 ya, berarti ini jadinya 6 ditambah 20 IC ditambah 40 IB sama dengan 0. Nah, kita pindah di sini. Jadinya 20 IC ditambah 40 IB sama dengan min 6. Ini kita bagi ya, bagi 2. Ini 10 IC ditambah 20 IB sama dengan min 3. Ini persamaan kedua ya. Nah, lalu kita cari loop kedua. Loop kedua itu berarti ini muter ketemu negatif dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min E3. Berarti positif ketemunya lagi ya, E2 dikurang E2 ditambah
Berarti IC kali R2 ditambah IA kali R3 sama dengan 0. I3 itu adalah min 16 dikurang E2 12 ditambah R2 kita adalah 20 kali IC ditambah IA kali R3 60 sama dengan 0. Berarti ini min 4 ditambah 20 IC ditambah 60 IA sama dengan 0. 20 IC ditambah 60 IA sama dengan 4. Nah, ini kita bagi 4. Berarti ini 5 IC ditambah 15 IA sama dengan 1. Ini persamaan ketiga ya. Nah, kemudian kita substitusikan, kita kan mau cari IB ya. IB berarti yang kita ganti IA ya. Berarti substitusi persamaan 1 ke 3. Berarti 5 IC ditambah 15 IA. IA itu diganti jadi sama dengan berapa? IC kurang IB, ya kan? Sama dengan 1. Berarti 5, ini 5 ya. 5 IC ditambah 15 IC dikurang 15 IB sama dengan 1. Berarti ini 20 IC dikurang 15 IB sama dengan 1. Nah, ya kan? 5, karena ini 5 kan, bagi 4, 20 IC kurang, ya. Nah, kemudian, berarti ini artinya, ini persamaan keempat ya. Nah, baru kita eliminasi persamaan 2 dan 4. Nah, 2 itu kan 10 IC ditambah 20 IB. 20 IC ditambah 20 IB sama dengan min 3. Persamaan keempat itu adalah 20 IC dikurang 15 IB sama dengan 1 kan. Nah, kita mau ngilangin si IC. Berarti ini dikali, ini kita kali 2, ini kali 1. Berarti 20 IC ditambah 20 IB sama dengan min 6. Berarti ini jadinya adalah 20 IC dikurang 15 IB sama dengan 1. Nah, berarti ini kurang, ini habis ya. Berarti ini jadinya 35. Ini 20 IB dikurang min 15, berarti 35 IB sama dengan min 7. Ya kan? Min 7 berarti kan? Berarti IB sama dengan min 7 per 35. Berarti ini kan min 1 per 5. Min 1 per 5 adalah 0,2 ampere. Nah, jadi dapat kita IB itu adalah min 0,2 ampere ya. Nah, oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nomor 5, hitunglah energi listrik pada hambatan 4 ohm saat dialiri arus listrik selama 15 menit. Nah, ini kita cari dulu 1/Rp sama dengan 1/10 tambah 1/40 tambah 1/8. Berarti ini penyebutnya 40. Ini 4 tambah 1 tambah 5. Berarti jadinya ini adalah 10/40. Rp sama dengan 40/10, yaitu 4 ya. Terus cari RS, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Kan yang ditanya itu T sama dengan 15 menit. 15 menit itu sama dengan 15 kali 60, yaitu 900 detik kan. Nah, R-nya yang di 4 ohm. Terus yang ditanya W kan. Nah, jadi nyari W-nya nanti adalah V kali I kali T. Nah, V itu kita ganti jadi I kali R, ya. I kali R kali I kali T. Berarti I kita kan berapa? Oh iya, cari I dulu ya. I sama dengan V per R. Berarti 24 bagi 8. Berarti ini 3 ampere. Nah, ini yang kita masukkan. 3 kali 4 kali 3 kali 900. Nah, dapatnya adalah 32.400 Joule ya. Atau kalau kita jadikan ke kilo, 32,4 kilojoule. Oke.